Rasulullah berkata, "Ketika aku berdiri di Hajar Ismail, kaum Quraisy mendustaiku. Kemudian Allah menampakkan Baitul Maqdis kepadaku. Aku pun menerangkan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis. Sementara hanya aku sendiri yang melihat penampakan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bulan terbelah menjadi dua. Di antara mukjizat Rasulullah yang lain adalah peristiwa bulan terbelah menjadi dua, sehingga tampak di antara belahan bulan tersebut gunung di dalamnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar menunjukkan sifat kenabiannya. Maka Rasulullah pun menunjukkan mukjizatnya berupa terbelahnya bulan menjadi dua. Telah dekat saat itu datangnya kiamat, dan bulan telah terbelah. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Hanya saja kaum Quraisy tetap mengingkari mukjizat itu. Mereka berkata, Muhammad telah menyihir kita, namun tidak akan bisa menyihir manusia semuanya. Mukjizat berikutnya adalah minta diturunkan hujan. Ketika kota Mekah dilanda kemarau yang panjang, Rasulullah berdoa meminta agar hujan diturunkan. Dengan izin Allah, doa Rasulullah cepat dikabulkan. Bahkan sebelum khutbah Jumat selesai, hujan lebat pun turun, sampai-sampai air hujan membasahi jenggot Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, suatu hari ada seorang laki-laki berdiri di dekat pintu yang berhadapan langsung dengan mimbar. Saat itu Rasulullah sedang memberikan khutbah Jumat kepada kaum muslimin. Orang itu tiba-tiba berdiri dan maju berhadapan dengan Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, simpanan harta benda yang kami miliki telah habis, dan jalan mencari rezeki itu telah terputus. Karena itu berdoalah kepada Allah, semoga Dia menurunkan hujan kepada kami." Lalu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami." Hingga 3 kali diulangi. Anas melanjutkan ceritanya, "Demi Allah, awalnya kami tidak melihat tanda-tanda ada gumpalan awan hitam di langit. Tetapi beberapa waktu kemudian, kami melihat gumpalan-gumpalan awan seperti perisai dari belakang bukit. Ketika gumpalan awan itu berada di atas kami, awan itu lalu menyebar dan kemudian hujan pun turun." Anas kembali melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, setelah kejadian itu, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Namun pada hari Jumat berikutnya, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa akibat hujan, dan jalan-jalan pun tersumbat. Karena itu berdoalah kepada Allah, agar Dia menghentikan hujan ini.' Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami dan tidak di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan-hujan ini di tempat-tempat yang lebih tinggi, di gunung-gunung, bukit-bukit, tempat-tempat pengambilan air, dan lahan-lahan yang subur.' Seketika hujan berhenti dan kami beraktivitas di bawah sinar matahari." Patuhnya 2 pohon. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kami berjalan bersama Rasulullah sampai di suatu lembah yang luas. Ketika itu Rasulullah hendak pergi membuang hajat, dan aku mengikuti beliau dari belakang dengan membawa 1 ember air. Rasulullah melihat sekeliling, tapi beliau tidak melihat apapun untuk dijadikan penutup. Sampai kemudian Rasulullah melihat 2 pohon berdiri di tepi lembah. Rasulullah lalu pergi dan mendekati salah satu pohon itu, lantas meraih sebagian dahannya. Rasulullah berkata, 'Merunduklah untukku.' Dengan izin Allah, dahan itu merunduk, laksana unta yang patuh kepada penunggangnya. Dan Rasulullah juga mendatangi pohon yang satunya, lalu meraih dahan pohon sambil berkata, 'Merunduklah untukku.' Dengan izin Allah, dahan itu pun merunduk. Setelah beliau berada di tengah-tengah antara kedua pohon, beliau menempelkan keduanya dan berkata, 'Menyatulah untukku.' Dengan izin Allah, keduanya menyatu.